Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulianti dengan NPM 101207014, kelas Manajemen S1B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan suatu model yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan usaha pengendalian bahan baku maupun barang jadi dalam suatu aktivitas perusahaan. Menurut As-Sawuri 2004, pengendalian persediaan dapat dikatakan suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan parts, bahan baku, dan barang hasil produk, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Tujuan dan fungsi pengendalian persediaan. Tujuan dari pengendalian persediaan adalah untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan baku atau barang-barang yang tersedia pada waktu yang dengan biayanya yang minimum untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan. Menurut As-Sawuri, tujuan pengendalian persediaan secara terperinci adalah sebagai usaha untuk, yang pertama, menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan kehabisan kegiatan produksi. Yang kedua, yaitu menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan. Dan yang ketiga, yaitu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pesanan terlalu besar. Selanjutnya ada fungsi utama pengendalian persediaan. Nah, untuk fungsi utama pengendalian persediaan adalah menyimpan untuk melayani kebutuhan perusahaan akan barang jadi dari waktu ke waktu. Dan fungsi tersebut ditentukan oleh beberapa atau berbagai kondisi seperti yang pertama, yaitu apabila jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama, maka perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Dan yang kedua yaitu seringkali jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar daripada yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu apabila permintaan barang yang hanya sifatnya musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat dan dengan membuat tingkat persediaannya berfluktuas mengikuti fluktuasi permintaan. Dan yang keempat itu ada selain untuk memenuhi permintaan langganan, persediaan juga diperlukan apabila biaya-biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti atau biayanya kehabisan barang atau bahan relatif besar. Beberapa fungsi utama dari suatu pengendalian persediaan yang efektif diantaranya yaitu yang pertama, memperoleh bahan-bahan, yaitu menetapkan prosedur untuk memperoleh suatu suplai yang cukup dari bahan-bahan yang dibutuhkan baik kualitas maupun kuantitas. Dan yang kedua yaitu menyimpan dan memelihara, maintain bahan-bahan dalam persediaan, yaitu mengadakan suatu sistem penyimpanan untuk memelihara dan melindungi bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam persediaan. Dan yang ketiga yaitu pengeluaran bahan-bahan, yaitu menetapkan suatu pengaturan atas pengeluaran dan penyampaian bahan-bahan dengan tepat pada saat serta tempat di mana dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu meminimalkan investasi dalam bentuk bahan atau barang atau mempertahankan persediaan dalam jumlah yang optimum setiap waktu.
selanjutnya yaitu ada tujuan pengendalian persediaan menurut para ahli. Yang pertama itu dari Sunyoto 2012. Tujuan-tujuannya yaitu adalah yang pertama, menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua itu menjaga agar pembentukan persediaan oleh organisasi tidak terlalu besar atau berlebih-lebihan sehingga biaya yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pemesanan semakin besar. Yang kedua yaitu ada menurut Rangkuti 2004, tujuan pengendalian persediaan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk yang pertama itu menjaga jangan sampai kehabisan persediaan, yang kedua supaya pembentukan persediaan stabil, dan yang ketiga menghindari pembelian kecil-kecilan, dan yang terakhir yaitu pemesanan yang ekonomis. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek pengendalian persediaan. Dalam usaha pengendalian persediaan terdapat 3 aspek yang perlu ditimbangkan, yaitu yang pertama, sistem pengadaan persediaan. Perusahaan harus menentukan sistem pengadaan persediaan yang akan diberlakukan di perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan seperti yang dibutuhkan di atas. Dan yang kedua, menentukan atau penentuan jumlah persediaan. Nah, penentuan jumlah persediaan ini merupakan aspek yang penting di dalam pengendalian persediaan. Kekurangan dan kelebihan jumlah persediaan akan mempengaruhi tingkat laba yang akan diperoleh perusahaan. Dan yang ketiga ada administrasi persediaan, yaitu untuk mempermudah di dalam melakukan pengendalian persediaan suatu administrasi persediaan yang baik dan teratur. Nah, selanjutnya, agar pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, di sini ada menurut Asauri 2004, yaitu halaman 176, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengendalian persediaan tersebut. Di antaranya, yang pertama, adanya fasilitas pergudangan yang cukup luas dan teratur. Dan yang kedua, yaitu adanya suatu sistem administrasi, pencatatan yang dan pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran bahan atau barang. Yang ketiga yaitu sumber daya yang menguasai sistem administrasi pengendalian persediaan yang digunakan perusahaan. Dan yang keempat yaitu ada perencanaan untuk mengganti barang-barang atau bahan yang telah dikeluarkan atau dipergunakan dan barang-barang atau bahan yang sudah terlalu lama berada di gudang sehingga usang dan ketinggalan zaman. Dan yang kelima yaitu informasi dari bagian produksi tentang sifat teknis barang nih, daya tahan produk dan lamanya produksi, itu untuk melakukan perencanaan pengendalian persediaan. Dan yang terakhir yaitu ada informasi dari bagian penjualan tentang tingkat penjualan atas produk perusahaan, sehingga bagian persediaan dapat menentukan besarnya persediaan yang harus ada sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pesanan konsumen. Sekian video yang saya buat. Semoga materi pengendalian persediaan dari saya dapat bermanfaat bagi kalian. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.